Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Universitas Riau FISIP Ilmu Komunikasi 2019 mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ismandianto MIkom yang beranggotakan Ade Nurul Baiti, Gia Akila, Muhammad Udayab RE, dan Zahratul Aini. Baik, pemateri pertama ada aku Zahratul Aini akan menjelaskan tentang pengertian sistem komunikasi Indonesia. Menurut Bapak Little John, sistem komunikasi Indonesia itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada objek-objek, yaitu berupa bagian-bagian, elemen-elemen atau variabel-variabel dari sistem. Mereka berbentuk fisik atau abstrak, bahkan menjadi keduanya berdasarkan dan sifat sistem tersebut. Selanjutnya itu ada atribut. Artinya, suatu sistem terbentuk dari properti, atribut-atribut sistem itu dan objek-objeknya. Selanjutnya itu ada hubungan internal, yaitu hubungan antara anggota sistem. Selanjutnya yang terakhir ada lingkungan. Artinya bahwa suatu sistem memiliki lingkungan tertentu dan juga tidak hadir dalam kevakuman, tetapi dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Baiklah, saya Ade Nurul Baiti akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya, yaitu wilayah geografis. Nah, kondisi geografis ini membagi sistem komunikasi Indonesia menjadi sistem komunikasi pedesaan dan perkotaan. Dalam wilayah geografis, perkotaan tentu memiliki realitas yang berbeda dengan apa yang menjadi realitas komunikasi di pedesaan. Nah, di pedesaan, seorang tokoh yang berpengaruh yakni tokoh agama atau tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun pemimpin lainnya menjadi sosok yang krusial dalam mempengaruhi sistem komunikasi yang berlangsung. Nah, pola komunikasinya sendiri pun cenderung sederhana dan cenderung mendapat feedback secara langsung karena mereka cenderung melakukan komunikasi secara langsung tanpa melalui media atau perantara lainnya. Nah, berbeda dengan masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan sendiri di mana media massa yang memegang peran dominan dalam mempengaruhi suatu sistem komunikasi. Nah, contohnya seperti pola komunikasi di kota tersebut cenderung lebih rumit dan cenderung lebih luas, di mana sistem komunikasi interpersonalnya sendiri cenderung lebih sulit dilakukan karena memiliki kesibukannya masing-masing. Nah, maka media massa atau internet atau new media ini atau media baru ini mengambil alih pengkomunikasian di dalam manusia, di dalam masyarakat perkotaan. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan kultur di setiap daerah atau di setiap wilayah dalam proses komunikasi itu berbeda. Nah, maka terjadilah perbedaan proses komunikasi antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang media. Dilihat dari media yang digunakan, sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi sistem media modern dan sistem media tradisional, di mana media modern ini meliputi media cetak, seperti yang kita ketahui, meliputi surat kabar, majalah, tabloid, koran, kita bisa mendapatkan banyak informasi. Nah, tapi di zaman sekarang, media cetak ini sudah jarang digunakan dan hanya digunakan oleh instansi-instansi tertentu. Nah, selanjutnya media elektronik, di mana media elektronik ini banyak juga digunakan seperti televisi dan radio. Antara tahun 2000 hingga 2010-an, menurut saya itu zaman-zamannya orang-orang belum sangat mengenal teknologi zaman sekarang, sehingga masih banyak televisi dan radio digunakan untuk mencari informasi atau sekedar hiburan belaka. Nah, selanjutnya media digital atau online, atau kita dapat menyebutnya new media atau mass media, di mana ini meliputi berita online, media sosial, dan komunikasi online. Dan syaratnya harus terhubung dengan jaringan internet, di mana inilah media yang sekarang banyak digunakan oleh orang. Bahkan masyarakat Indonesia atau seluruh masyarakat di dunia tidak lepas dari yang namanya media online. Nah, sementara itu sistem media tradisional ini meliputi berbagai kearifan lokal di Indonesia, yaitu media yang kedua. Yang pertama, kesenian rakyat.
kesenian rakyat seperti wayang, ada lagi dari makanan seperti ketoprak dan lain-lainnya. Selanjutnya nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat itu seperti lagu-lagu dari setiap daerah Jawa, daerah Batak atau lainnya. Nah, selanjutnya ada cerita rakyat seperti dongeng, legenda, puisi dan lain sebagainya. Nah, ungkapan rakyat. Ungkapan rakyat ini berupa peribahasa dan pepatah, ada juga syair-syair dan lainnya. Move on ke materi selanjutnya, yaitu pola komunikasi. Nah, dilihat dari pola komunikasinya, sistem komunikasi Indonesia terbagi atas sistem komunikasi dengan diri sendiri, di mana atau bisa disebut intrapersonal communication system. Nah, di mana kita melakukan komunikasi, kita menstimulus otak kita bertanya kepada diri kita memberi motivasi kepada diri kita sendiri tanpa melalui orang lain. Nah, selanjutnya sistem komunikasi antar persona atau interpersonal communication system. Nah, ini bisa kita jelaskan atau bisa kita tarik kesimpulan bahwa interpersonal communication system ini adalah sistem komunikasi yang terjadi antar individu dengan individu lainnya, di mana salah satunya menjadi komunikan dan satu lagi menjadi komunikator, atau begitu sebaliknya. Komunikan bisa menjadi komunikator, komunikator bisa menjadi komunikan, di mana mereka berbagi pikiran atau berbagi ide dan segala macamnya. Dan feedbacknya pun secara langsung kita bisa melihat bagaimana ekspresi wajah seseorang tersebut. Nah, selanjutnya sistem komunikasi kelompok atau small group communication system, di mana ini kelompok yang di sini cenderung lebih sedikit orangnya. Contohnya dalam diskusi kelompok, belajar atau diskusi dalam grup chat itu dapat disebut dengan small group communication yang terjadi antara 2, 3, 4 hingga 5 orang. Nah, selanjutnya sistem komunikasi massa atau mass communication system, di mana medianya pastinya adalah media massa kalau melakukannya melalui daring. Nah, jika melakukan secara langsung itu bisa kita lihat contohnya seperti seminar atau perkumpulan suatu organisasi atau himakom dalam Universitas Riau jurusan Ilmu Komunikasi, bisa juga disebut seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya. Komunikasi dalam sistem mempunyai sekumpulan unsur-unsur yang terdiri dari wartawan, karyawan, komputer, mesin, barang, buku, kertas, dan fasilitas lainnya. Hakikat sistem komunikasi meminjam pengertian analogi dari Parson, yaitu adalah suatu pola hubungan yang saling melengkapi antar sistem dalam sistem komunikasi. Hubungan antar unsur bersifat satu dan tak terpisahkan satu sama lain. Ini berarti unsur yang lebih rendah memberikan andil yang sangat besar bagi berjalannya sistem yang lebih besar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem komunikasi Indonesia. Dalam kajian ilmu komunikasi, banyak ahli mengemukakan pendapatnya tentang fungsi-fungsi sistem komunikasi. Dari berbagai pendapat yang berkembang dalam buku ini akan diambil pendapat dari Harold D. Laswell. Secara lebih terperinci, Harold D. Laswell menjelaskan fungsi-fungsi sistem komunikasi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah penjagaan atau pengawasan lingkungan. Lalu yang kedua, menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya. Lalu yang ketiga itu menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa perlu mempelajari sistem komunikasi Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari SKI. Yang pertama yaitu SKI jelas berbeda dengan sistem komunikasi di negara lain. Perbedaan tersebut juga dilatar belakangi oleh kondisi sistem sosial, politik, budaya yang dikembangkan. Itu artinya sistem budaya masyarakat Indonesia misalnya akan memberi warna dan corak dalam sistem komunikasinya. Lalu yang kedua adalah
Perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat di Indonesia bahkan akan terus berkembang di masa depan, akan mengubah pola arus informasi yang berkembang. Perkembangan yang pesat tersebut jelas membutuhkan kajian khusus dan mendalam. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah SKI adalah bahasan yang kompleks dan melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, ia tidak bisa dibahas secara sekilas dan dimasukkan dalam bahasan mata kuliah tertentu. Bahkan kajian yang diharapkan bisa memberikan pemahaman yang nyata dan lebih dalam tentang fenomena sistem komunikasi Indonesia, terutama sekali bagi mereka yang berminat pada kajian komunikasi di Indonesia. Tidak hanya ilmuwan dan negeri, tetapi juga para Indonesianis atau pengamat Indonesia dari luar negeri. Sekian, terima kasih.